kita dalam membangun Hindu Nusantara bukan hanya membangun Hindu Bali dan Hindu Jawa, tetapi kita juga harus membangun justru Hindu-Hindu yang ada di luar kedua daerah ini, di luar Bali dan di luar Jawa. Om Avignamastu Namasidam, Om Siddhirastu Tadastu Asu Swaha, Om Swastiastu, Namaste Sampurasun, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Tabea. Para pemirsa Renungan Dharma yang dimuliakan, dalam rangka mengenal Hindu Nusantara, maka kali ini kami akan menayangkan bagaimana kearifan lokal umat Hindu Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Yang pertama kali saya ingin sampaikan bahwa umat Hindu Dayak Meratus tidak termasuk dalam umat Hindu Dayak Keharingan di Kalimantan Tengah. Jadi mereka masih merasa berbeda. Memang bisa kita lihat dari sebutan Tuhannya, bahwa di umat Hindu Dayak Keharingan mereka menyebutnya dengan Ranying Hatala Langit, sementara di komunitas Dayak Meratus disebut dengan Nining Bahatara. Nah, mari kita lihat seperti apa sebetulnya yang bisa kita dapatkan dari komunitas Hindu Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Pertama, mungkin kita perlu tahu tentang konsep ketuhanan mereka. Jadi ada 3 manifestasi dari Tuhan mereka. Yang pertama disebut dengan suara, ya, karena mereka mendapat petunjuk dari suara. Mungkin ini tidak beda dengan wahyu berupa suara yang kita kenal selama ini dengan sebutan Sruti, wahyu dalam bentuk atau wujud suara. Nah, di komunitas Dayak Meratus ini, suara diyakini sebagai yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Jadi suara ini. Kemudian yang kedua, itu Nining Bahatara. Nining Bahatara ini yang diyakini dan terkait dengan rezeki serta hidup dan kehidupan mereka. Jadi ini menyangkut kehidupan dalam keseharian ya, Nining Bahatara. Dan Nining Bahatara ini kalau kita lihat ya, atau kita analisa, cenderung terkait dengan leluhur. Mungkin leluhur yang sudah menjadi istadewata. Seperti halnya di Bali ada istilah leluhur yang sudah luluh lebur menyatu dengan siwa yang kita sebut dengan Betara Yang Guru. Nah ini. Yang ketiga itu Sangkawanang. Nah, Sangkawanang ini yang diyakini mampu menyucikan padi. Nah, kenapa padi? Padi dianggap sebagai sebuah makanan pokok yang utama bagi komunitas Dayak Meratus, karena dianggap padi itu berasal dari langit. Jadi padi adalah tumbuhan langit. Oleh karena itu, ketika dia dibumikan, ya hidup di bumi, maka dia juga harus diperlakukan seperti tanaman langit dan harus disucikan. Ya, jadi setelah panen dia nggak bisa langsung dimasak, tidak bisa langsung ditukarkan dengan benda-benda lain atau materi lain yang mereka butuhkan. Jadi harus disucikan. Nah, yang melakukan penyucian ini adalah Sangkawanang. Maka upacara disebut dengan Bawanang. Ya, Bawanang ya. Jadi ini dia. 3 inilah yang menjadi katakanlah manifestasi utama dari Tuhan mereka. Dan dalam keseharian yang dianggap Tuhan, kalau tadi misalnya dari Dayak Keharingan itu adalah Ranying Hatala Langit, maka di Meratus ini adalah Nining Bahatara yang sangat diutamakan dalam keseharian. Nah, padi sebagai tanaman langit ya, itu juga harus diperlakukan dengan ritual-ritual sejak pemilihan lahan.
Jadi hutan yang sudah ditentukan, yang akan dijadikan lahan perkebunan padi, itu betul-betul diawali dengan ritual-ritual yang sangat khas. Ya, ada ritual tertentu yang dilakukan sejak pembukaan lahan, kemudian juga penanaman padi, sampai dengan panen, kemudian menyimpannya dalam lumbung, itu semua melalui ritual-ritual yang sangat disakralkan oleh komunitas Dayak Meratus. Ya. Nah, padi ini menjadi makanan pokok, dan perkebunan padi atau penghidupan dengan berkebun padi atau bertani padi itu menjadi penghidupan yang utama, yang pokok, yang tidak akan pernah digantikan oleh mereka dengan pekerjaan lain, walaupun hasilnya lebih menjanjikan. Tidak mau, jadi tetap aja mereka akan berkebun padi, tetap aja mereka akan bertani padi. Sementara penghidupan yang lain hanya pelengkap, seperti misalnya karet atau tumbuh-tumbuhan hutan yang lain, itu sambilan, tidak utama. Utama tetap padi, ya, tetap padi seperti itu, ya. Nah, kemudian Sangkawanang lah yang dianggap mampu menyajikannya. Nah, kalau Bapak Ibu pemirsa Renungan Dharma meneliti atau mencermati, kelihatan bahwa tiga ini merupakan trimurtinya mereka. Trimurtinya mereka. Yang pertama menciptakan. Kita ingat bahwa Brahma lah yang menciptakan. Kemudian yang mengurusi kehidupan, merawat, memelihara, Wisnu lah. Mungkin. Atau apakah mungkin identik dengan Nining Bahatara? Yang ketiga, yang menyucikan. Kita tahu bahwa penyucian juga disebut dengan prayas cita, yang tidak lepas dari energi siwa. Barangkali ketiganya ini pantaslah kita sebut juga sebagai trimurti, yang identik dengan trimurti kita selama ini. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lain, misalnya tatanan kepinanditaan atau kepanditaan, mereka juga sudah punya sebetulnya, ya. Jadi kalau misalnya ada ide calon-calon pemangku diambil dari Dayak Meratus kemudian dilatih di Bali, rasanya kurang pas. Karena mereka sudah punya tatanannya sebetulnya. Misalnya pemangku, ada yang namanya Balian Muda. Ingat, kita juga punya istilah Mangku Alit, kemudian Balian Tangah, atau Mangku Madya, atau Balian Tuha, Mangku Gede misalnya. Nah, ini tatanan ke pinanditaan. Lalu bagaimana halnya dengan panditanya? Nah, mereka punya yang namanya Guru Jaya. Guru Jaya ini merupakan guru tempat ketiga jenis Balian tadi belajar. Jadi yang paling berkuasa penuh terhadap semua jenis upacara, membuka semua upacara, menutup semua upacara adalah Guru Jaya ini, ya. Dan ada semacam legenda barangkali bahwa setiap makam atau kuburan Guru Jaya itu selalu berbau wangi, harum, ya harum. Itu kata mereka seperti itu. Nah, ini tatanan ke pinanditaan dan tatanan ke panditaan. Jadi sebetulnya tidak sulit ya, karena mereka sudah punya semua. Kemudian masalah ritual, terutama sesaji misalnya. Sesaji kalau kita lihat di Bali kan semarak sekali, di Jawa juga ada, di Kaharingan ada, semua ada. Nah, kalau kita lihat di Meratus ini sangat-sangat sederhana. Seluruh jenis upacara, sesajinya yang utama adalah lemang ketan. Lemang itu kan kue, ya, semacam makanan yang dimasak waktu mentah dimasukkan ke dalam bambu. Kue lemang lah, tapi ketan. Dan yang disebut mereka dengan talaga darah. Nah, ini darah di sini sebetulnya bukan darah yang kita pahami selama ini, bukan. Yang dimaksud dengan telaga darah itu adalah gula aren, gula merah, ya. Jadi setiap upacara
ritual yang dilakukan oleh Dayak Meratus ini tidak pernah meninggalkan atau sesaji utamanya adalah lemang ketan dan telaga darah dan gula merah, dan yang lain-lain baru sesaji pelengkap seperti kue-kue, makanan-makanan apa yang mereka bisa buat di sana. Nah ini, jadi memang ini menarik, ya menarik, dan mereka juga di sana perbedaannya dengan Dayak Keharingan adalah kalau di Meratus itu mereka tidak mengutamakan ritual kematian, tetapi ritual kelahiran. Jadi kalau di Meratus tidak dikenal yang namanya atiwa-tiwa itu, tiwah itu nggak dikenal, ya, tidak dikenal tiwah di Meratus. Dan yang paling unik adalah mereka itu setelah menjadikan padi itu berubah menjadi gabah atau beras, mereka tidak boleh menjual. Jadi tidak ada menjual. Akibatnya apa? Panen-panen padi dalam bentuk gabah atau beras itu menumpuk di lumbung. Dan lumbungnya besar-besar di sana. Besar-besar sekali. Dan karena mereka tidak pernah menjual. Walaupun sekian tahun mereka menyimpan beras itu tidak busuk. Hanya berubah warna menjadi kuning. Tapi tetap bisa dimakan, tidak ada masalah. Nah ini unik ini. Entah bagaimana caranya mereka menyimpan itu, yang jelas beras itu tetap utuh seperti asalnya, hanya berubah warna. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dalam setiap upacara itu ada pembagian siapa yang akan memandu. Ya, kalau misalnya balian muda itu belum punya kewenangan untuk memimpin upacara. Kalau balian tengah, beberapa upacara sudah boleh dilakukan dipimpin oleh mereka. Balian tua lebih banyak lagi. Tetapi guru Jaya boleh memimpin seluruh upacara, apakah itu upacara keluarga, upacara wilayah, ya, umbun atau banua misalnya, boleh mereka. Itulah. Jadi sebetulnya para stakeholders Hindu harus memahami bahwa untuk umat Hindu Dayak Meratus kita tidak perlu bersusah payah untuk membangun mereka, tidak perlu bersusah payah untuk membina mereka, asal mereka dikunjungi. Dan yang perlu diperbaiki adalah masalah pendidikan, kemudian masalah ekonomi di luar pertanian. Kemudian selama ini karena mereka bermukim di tempat yang terpencil jauh dari mana-mana, maka mereka membutuhkan sentuhan yang khas, sentuhan yang khusus, ya. Karena saya waktu ke sana dulu, ya, itu 2 kali saya mengunjungi mereka di komunitas yang sama, kemudian yang 1 kali di Tabalong dan 1 lagi di Barabai, 4 kali jadinya, ya. Itu memang masalah pendidikan agama Hindu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi perlu partisipasi aktif dari seluruh stakeholders Hindu di Nusantara untuk lebih memperhatikan mereka. Walaupun ya, sekarang di sana sudah ada seorang pandita wanita Hindu yang namanya Pandita Kumari yang rajin belusukan masuk keluar masuk di daerah Meratus. Karena kebetulan ayahnya beliau adalah seorang guru Jaya di masa lalu. Ya, nah ini yang harus betul-betul diperhatikan, bahwa kita dalam membangun Hindu Nusantara bukan hanya membangun Hindu Bali dan Hindu Jawa, tetapi kita juga harus membangun justru Hindu-Hindu yang ada di luar kedua daerah ini, di luar Bali dan di luar Jawa. Mereka lebih membutuhkan kehadiran kita, dan mereka sebetulnya sangat mudah untuk dibina. Sangat mudah. Tidak perlu sulit-sulit karena hampir semua tatanan sudah ada. Konsep ketuhanan jelas. Konsep sesaji jelas. Konsep kepinanditaan dan pandita jelas. Lalu apalagi? Hanya mereka perlu dibantu terkait dengan masalah pendidikan. Karena di masa lalu terlalu banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh mereka dari otoritas sendiri. Salah seorang, katakanlah pahlawan Dayak Meratus di Barabai yang saya kenal karena saya pernah menginap di rumahnya, itu adalah Pak Wayan Sersan, seorang anggota polisi, dan dia pernah ikut demo bersama
umat Hindu Dayak Meratus yang meminta agar pemerintah daerah menyediakan guru agama Hindu. Lalu akibatnya apa? Pak Wayan Sersan harus dimutasi jauh dari tempat tinggalnya. Tapi itulah risiko seorang pejuang, ya. Jadi kepada pemirsa Renungan Dharma, saya pun ingin menghimbau, tolonglah ulurkan tangan kita kepada komunitas-komunitas Hindu di luar Jawa dan Bali yang memang sangat membutuhkan bantuan kita dan kehadiran kita untuk mereka. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Namaste Sampurasun. Ongulun Basuki Langgeng. Rahayu 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 Sagung Dumadi. Tabea.